Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dengan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kedua, Profesor Dr. Haji Muhyiddin MAG. Yang kami hormati Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Muhammad Ceni MPD MAG. Yang kami hormati Kapolri dan Sekretaris Prodi. Indonesia bangsa, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Pak Dr. Muhammad Ceni MPD MAG, yang saya hormati Bu Juwita selaku Prodi dan Mbak Hafiza selaku Sekretaris Prodi, yang saya hormati para dosen di lingkungan PGMI yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam rangka melaksanakan kegiatan bedah draft kurikulum OBE pada program studi pendidikan guru madrasah hidayah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Bahwa yang pertama, kita punya komitmen untuk implementasi OBE. OBE atau Outcome Based Education adalah paradigma pembelajaran yang menempatkan learning outcome atau capaian pembelajaran sebagai tujuan utama. Nah, di sini semua rancangan kurikulum harus diarahkan untuk memastikan bahwa lulusan itu benar-benar menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, oleh karena itu kita tidak lagi hanya fokus pada proses, tapi juga memastikan hasilnya nyata dan terukur. Jadi hasilnya nyata dan terukur. Nah, oleh karena itu kuantitatif matematika ini harus menjadi kelompok. Ya. Proses PGMI ini harus menjadi kelompok dalam penerapan kurikulum OBE yang konsisten, inovatif, dan berorientasi pada kompetensi yang nyata yang dibutuhkan oleh calon-calon guru SD atau MP. Nah, kita tahu bahwa kita juga harus menyelaraskan dengan sistem yang sekarang dikembangkan di SD. Sekarang di SD kelas 5 sudah ada yang namanya coding, deep learning. Ini memang harus selalu kita ikuti, kita harus sesuaikan. Jangan sampai kurikulum kita ini jauh dari panggang dari api. Jadi kurikulum ini harus melihat perkembangan zaman sehingga sinkronisasi antara KKNI, SNDikti, dan SKKNI ya, ini penting sekali. Jangan sampai nanti ada sesuatu yang tertutup. Nah, kurikulum yang baik harus berdiri di atas pijakan regulasi yang kokoh. Dalam konteks pendidikan tinggi ada 3 pilar utama, yaitu KKNI. Apa itu? Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Kemudian SNDikti, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan juga SKKNI. Apa itu? Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nah, ini nanti harus diselaraskan agar apa? Agar lulusan kita ini betul-betul teruji di lapangan dan mampu menjawab problem-problem pembelajaran di SD. Pembelajaran di SD dan MI ini adalah basic education, pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu sangat menentukan. Karena sangat menentukan, maka gurunya pun ikut menentukan. Itu meskipun di SD ini guru itu luar biasa, pengaruhnya besar. Saya meskipun seorang profesor, di hadapan anak saya tidak laku. Karena di hadapan anak saya yang laku adalah guru SD.
yaitu guru MI, guru SD itu memang memiliki daya pikat yang luar biasa, memiliki magnet yang luar biasa di hadapan murid-muridnya. Nah, oleh karena itu saya berharap nanti kita akan bedah kurikulum ini dan nanti saya akan ikuti proses ini agar apa format-format yang ada di dalam kurikulum ini betul-betul sesuai dengan visi dan misi FTIK. Sekali lagi, format kurikulum ini harus sesuai dengan visi misi FTIK yang memiliki visi sebagai kamus yang unggul. Jadi kita ini punya visi sebagai kamus yang unggul. Harapannya adalah kita bisa mengantarkan lulusan-lulusan yang profesional, kita bisa mengantarkan lulusan-lulusan yang berkarakter, dan kita bisa melahirkan guru-guru SD maupun guru-guru MI yang tanggap terhadap perubahan-perubahan teknologi. Adaptasi terhadap teknologi itu bisa diraih dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu saya berharap kolaborasi antara dosen, para dosen ini betul-betul kita tunggu bagaimana format, bagaimana mekanisme, bagaimana hubungan komponen-komponen di dalam kurikulum ini nanti bisa diselaraskan dengan sebaik-baiknya. Para dosen, saya berharap untuk berpartisipasi secara aktif karena dosen adalah pengampu. Apapun bentuk nanti kurikulumnya, yang ngajarkan dosen. Sehingga tolong nanti dikawal sampai dengan proses pembuatan RPS. Kita tagih itu bukan. Pokoknya kalau yang nggak ngirim RPS ditunggu betul. Deadline-nya kapan, ditunggu dengan sebaik-baiknya. Harapannya apa? Itu menjadi dokumen yang hidup. Jadi RPS itu bukan dokumen mati. RPS itu adalah dokumen hidup yang bisa bersenyawa dengan perubahan kehidupan itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita harus dinamis dalam menjalani kehidupan ini, karena kita ini adalah berhadapan dengan Gen Z. Mahasiswa kita itu Gen Z, abad 21. Ciri abad 21 adalah berpikirnya harus kritis, kemudian komunikasinya juga efektif, kolaboratif, dan kita juga harus bisa berinovasi dengan sebagainya. Nah, yang terakhir harapan saya adalah bedah kurikulum ini bukan akhir segala-galanya. Jadi bedah kurikulum ini bukan dari akhir dari proses, tetapi justru adalah menjadi awal dari implementasi yang nyata. Karena apa? Setelah dokumen-dokumen kurikulum berlalu, tugas kita adalah memastikan bahwa dokumen konsep OBE ini nanti bisa diterapkan dengan sebaiknya, tentu dengan karakteristik yang bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira demikian poin-poin yang saya sampaikan dalam forum ini, dan oleh karena itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan bedah draft kurikulum OBE di Prodi PGMI hari Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025 hari ini secara resmi saya nyatakan dimulai. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.